Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat ya. Tetap semangat belajar. Oke, sebelum kita mulai, mari kita berdoa. Nah, sekarang Lala yang menyiapkan berdoa. Silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinah wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, ada yang tidak masuk? Ada. Semuanya masuk hari ini? Masuk. Oke, semuanya masuk. Alhamdulillah, semua sehat ya? Ya, kalau semuanya sehat, kita akan mulai belajar kita dengan menyanyikan lagu nasional. Oke. Lagu sorak-sorak bergembira. Kita nyanyi sambil berdiri aja ya. Oke, silakan berdiri. Bentar, Ibu sasang dulu. Mik. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itu hak milik kita untuk selama-lamanya. Sorak-sorak bergembira, bergembira semua. Sudah bebas negeri kita, Indonesia merdeka. Indonesia merdeka, Republik Indonesia, itulah hak milik kita untuk selama-lamanya. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang menyajikan, membaca dan menafsirkan diagram. Nah, masih diagram. Kalau tadi sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Tadi kita belajar apa? Diagram batang, diagram garis, dengan apa? Iya, betul, keberagaman yang ada dalam masyarakat. Nah, kita tetap belajar tentang diagram, gitu ya. Jadi menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Nah, untuk pertemuan ini kita akan belajar menyajikan gambar, menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Ya, sedikit berbeda dengan pertemuan sebelumnya yang menyajikan dalam bentuk diagram batang dan diagram garis. Nah, itu kita juga akan belajar tentang organ pencernaan. Nah, di sini kalau ke pertemuan sebelumnya kita belajar tentang ya organ-organ pencernaan, bagian-bagian organ pencernaan manusia. Nah, untuk pertemuan hari ini kita akan belajar tentang gangguan organ pencernaan. Nanti kalian akan bisa menyajikan data ke bentuk diagram gambar serta bisa menganalisis gangguan organ pencernaan. Nanti Ibu akan berikan teks bacaan, habis itu kalian menganalisis gangguan-gangguan apa saja yang terdapat dalam teks tersebut. Tuh, nah di sini ada gambar. Oke, tidak lihat ke depan. Ini gambar apa? Ayo, ini gambar apa? Mirip siapa dong?
Ya, orang gendut atau orang gemuk, orang yang mengalami obesitas. Karena apa? Kebanyakan makan, kata betul. Karena kebanyakan makan. Apalagi orang mengalami obesitas karena apa? Selain kebanyakan makan, malas berolahraga, betul. Apalagi makan makanan siap saji, banyak makan tidak mau bergerak. Nah, obesitas itu juga termasuk gangguan karena penyerapan sari-sari atau zat-zat makanan yang tidak seimbang. Selain obesitas, gangguan pencernaan apa yang kalian tahu? Ayo, yang kalian tahu, gangguan organ pencernaan. Masih ingat organ pencernaan apa saja? Dari makanan masuk ke mulut, dicerna atau dihancurkan di mulut, lalu masuk ke? Oke, lanjut ke? Yang kenceng suaranya. Terus lanjut ke? Masuk ke lambung. Nah, di lambung ini biasanya suka banyak terjadi gangguan pencernaan. Walau dari mulut ada gangguan di mulut apa? Sariawan, betul. Sakit gigi, Bu. Nah, itu gangguan organ pencernaan dari mulut. Terus apa lagi? Masuk ke lambung. Di lambung biasanya gangguan apa yang terjadi di lambung? Apa? Asam lambung. Nah, terjadi gangguan karena apa? Yang pertama biasanya makan tidak teratur. Ya. Terus makanan terkontaminasi bakteri. Apalagi gangguan terjadi karena alergi makanan, betul. Apalagi? Apa? Kurang serat, ya. Yang dimakan kurang, ya makanan yang dimakan kurang serat sehingga terjadi gangguan pada sistem pencernaan. Ada infeksi bakteri, bisa juga karena konsumsi obatan. Nah, itu akan menyebabkan terjadinya gangguan pada sistem pencernaan. Nah, gangguannya apa saja sih? Nah, apa saja yang suka terjadi pada gangguan sistem pencernaan? Ada contohnya diare. Siapa pernah diare? Oh ya, 1, 2, 3. Karena apa? Apa itu diare? Gangguan pencernaan yang ditandai dengan buang air besar lebih dari 3 kali. Bisa dalam masakan pagi buang airnya sampai 5 kali. Itu sudah termasuk diare. Kalau 1 kali masih normal ya. Pagi 1 kali masih normal. Kalau pagi-pagi sudah buang air besar lebih dari 3 kali gitu ya, 5 kali, bolak-balik kamar mandi, bolak-balik WC, itu bisa disebut dengan diare. Apa sih penyebabnya? Apa yang menyebabkan terjadinya diare? Nah, kamu pernah merasakan diare, apa yang terjadi? Penyebabnya apa? Iya, terjadinya infeksi bakteri. Nah, mungkin ada bakteri yang ikut masuk dalam makanan yang kita makan, gitu ya. Makanan yang kita makan terhinggap bakteri atau virus masuk ke organ pencernaanmu, akhirnya terjadi penyakit diare. Ya, biasanya gejalanya seperti apa orang diare itu? Gejalanya? Kram perutnya sakit. Terus? Perutnya kembung. Terus? Ada mual, ada yang pernah mual sampai mual gitu ya. Itu diare. Terus bagaimana cara mengatasi sakit diare? Oke, betul. Mengkonsumsi obat diare, betul. Iya, suaranya kencang ya. Jadi kedengaran temennya. Apaan tadi katanya temennya? Nah, suaranya yang keras. Oke. Konsumsi obat diare, betul. Terus makan makanan yang banyak mengandung serat. Nah, biasanya kalau diare itu kan buang-buang air terus gitu ya. Nah, agar tidak kurang cairan dalam tubuh, maka kita harus minum air yang
yang banyak, yang cukup gitu. Jadi badannya tidak kekurangan cairan. Selain diare, gangguan pencernaan apa lagi yang pernah kalian alami? Ya, atau kalian tahu selain diare? Nih, apa? GERD. Nah, kalau kamu mungkin tahu emah? Ya, kalau emah tahu. Kalau GERD, sebenarnya banyak orang mengalami GERD tapi kurang begitu paham dengan GERD. Ya, orang menyebutnya sakit mah. Sebenarnya agak berbeda dengan mah. Kalau GERD itu baru asam lambung naik. Ya, naik asam lambung, naik. Gangguan pencernaan yang terjadi saat asam lambung naik menuju ke kerongkongan. Ya, itu. Kalau bedanya dengan mah? Nah, kalau mah itu jika sudah terjadi infeksi atau luka di lambungnya. Jadi kalau kamu sakit perut, suka sendawa, gitu ya. Perutnya kembung. Nah, itu berarti biasanya baru sakit GERD. Ya, di GERD belum sampai ke mah. Ya, kalau mah itu biasanya sudah ada luka gitu ya di lambungnya. Kalau baru perutnya rasa kembung, penuh, gitu ya, mual tapi nggak bisa muntah, gitu ya, ada nyeri-nyeri dikit. Nah, itu biasanya masih sakit GERD. Ya, apa penyebabnya? Oh, ya, ini salah ini. GERD itu biasanya karena kalian konsumsi makanan yang dengan rasa berlebihan, maksudnya pedesnya kepedesan, atau makanan terlalu asam, terlalu asin, bisa mungkin ya, terlalu asam, terlalu pedes, akhirnya asam lambung naik. Ya. Jadi kurangi makanan yang terlalu pedas, terlalu asam gitu ya. Nah, bagaimana cara mengatasinya kalau sudah perut kita terkena GERD? Ada yang tahu? Ya. Apa? Ya, makan porsinya jangan kebanyakan, gitu ya. Lebih baik sedikit-sedikit tapi sering, ya. Jangan sekali makan paginya 2 piring. Ya, siapa? Ya, Rafa, mau sarapannya 2 piring. Nah, habis makan perutnya terlalu kenyang. Akhirnya asam lambung naik, jadilah GERD. Ya, doyan banget makan rujak, gitu ya. Biasa demen ya. Seneng banget kalau makan rujak, seger gitu. Asam-asam pedes gitu ya. Habis makan perutnya terasa kembung. Nah, kurangin makanan yang terlalu banyak, terlalu pedas, terlalu asin juga. Ya, tidur cukup, ya istirahat cukup, minum air yang cukup. Kalau sudah tidak tahan boleh minum obat. Ya, obat untuk mengurangi atau menetralkan asam lambungnya. Oke, selain tadi diare, GERD, mah, ada lagi? Mas belit. Kalau diare tadi, buang air besarnya sering, berlebihan, berkali-kali seringan itu ya, dalam sehari bisa 5, 6, 7 kali. Nah, kalau sembelit, betul, susah buang air besar. Penyebabnya apa? Makanan lagi. Itu makanan salah mulu gitu ya. Padahal tidak salah. Apa yang menyebabkan? Kurang minum, kurang serat ya, Fatir. Ya, kurang apa? Kurang minum, kurang serat. Maunya makannya nasi sama ayam aja. Gak mau makan sayur, tidak mau makan buah. Akhirnya kurang serat, susah buang air besar, susah BAB. Nah, akhirnya terjadi sembelit, perutnya sakit, penuh tapi tidak bisa buang air besar. Nah, cara mengatasinya bagaimana? Ya, konsumsi lebih banyak air. Konsumsi makan makanan yang berserat. Nah, terus pakai apa? Nah, kalau kalian susah buang air besar biasanya minum obat atau pakai apa? Iya, ada obat untuk sembelit. Atau biasanya ada yang pakai apa namanya? Yang dimasukkan lewat belakang obatnya ada. Apa ya? Oke, boleh. Nanti kalau emang sembelit
sudah 3 hari atau 5 hari tidak bisa buang air besar, datang ke apotek beli obat. Kalau kamu sudah 3 hari ini nggak buang air besar, minum air sudah banyak, minum makanan berserat, seperti buah-buahan berserat kayak pepaya, itu juga akan melancarkan buang air besar. Nah, misalkan sudah makan itu kok tidak bisa buang air besar juga, maka boleh beli obat ke apotek. Nanti tanya sama petugas apoteknya ya. Oke, itu untuk sembelit. Apa lagi? Selain diare, GERD, sembelit, apa lagi yang kalian tahu? Gangguan pencernaan yang pernah kalian alami? Ada yang pernah usus buntu? Alhamdulillah tidak ada. Ya, alhamdulillah kalau tidak ada. Nah, usus buntu ini juga gangguan sistem pencernaan. Usus buntu terjadi karena adanya infeksi pada organ usus buntu, ya. Terjadi infeksi pada organ usus buntu. Usus buntu bisa berakibat beberapa faktor, diantaranya masuknya benda keras, ya, penyebabnya ada benda keras masuk ke dalam usus buntunya, ya, atau adanya lendir yang menebal pada usus buntu. Akhirnya terjadi infeksi pada usus buntu, ya. Cara mengatasinya bagaimana? Biasanya dengan hindari dulu makan makanan. Ya, kalau makan kita mengunyah makanan itu sampai lembut atau sampai halus gitu ya. Jadi dicernanya mudah, diserap sari-sari makanannya juga mudah gitu ya. Jadi tidak mengakibatkan usus buntu juga. Nah, cara mengatasi biasanya akan dioperasi. Ada keluarganya yang pernah operasi usus buntu? Oh ya. Biasanya ada yang suka ke rumah sakit, operasi apa? Operasi usus buntu. Berarti dia terjadi infeksi atau gangguan pada usus buntu. Ini beberapa contoh gangguan pada sistem pencernaan. Selain ini ada lagi yang kalian tahu? Apa? Diabetes. Itu juga karena gangguan pencernaan? Bisa jadi. Kenapa? Karena konsumsi makanan manis. Ya, boleh. Jadi penyerapan konsumsi makanan manisnya berlebih, sehingga di dalam darah mengandung gula yang berlebih. Nah, biasanya ya di orang-orang di bagian kesehatan, seperti Puskesmas, Dinas Kesehatan itu akan melakukan pendataan gitu ya, untuk mengecek data kesehatan masyarakat. Penyakit apa sih yang banyak dialami oleh masyarakat, terutama saat terjadi wabah gitu ya. Maka akan dibuatlah akan dikumpulkan data. Nah, data itu bisa ditampilkan dalam bentuk agar mudah dipahami. Data tadi biasanya ditampilkan dalam bentuk diagram. Tadi sebelumnya kita sudah belajar diagram batang, diagram garis. Nah, diagram tersebut juga bisa ditampilkan atau disajikan dalam bentuk diagram garis, diagram gambar gitu ya. Nah, kita juga akan mencoba membuat diagram gambar dari data pekerjaan orang tua. Ini ada contoh. Nah, Ibu kasih contoh untuk membuat diagram gambar. Ya, membuat diagram gambar. Di sini ada data pekerjaan orang tua siswa, ada wira swasta, pegawai swasta, PNS, gitu ya, karya wirausaha. Nah, dari data tersebut, biar mudah tadi dimasukkan ke dalam tabel, betul. Setelah dikelompokkan, datanya dimasukkan ke dalam tabel. Setelah dimasukkan ke dalam tabel, nah didapatlah per kelompoknya. Ya, PNS ada 8 orang, pegawai swasta 12, wira swasta 10. Nah, selanjutnya data ini akan dibuat ke diagram gambar. Nah, di sini ada contoh diagram gambar dari data tadi ya, dibuat ke diagram gambar. Nah, sebelum menentukan diagram gambar, kita buat kolomnya, kolom untuk jenis pekerjaannya, terlalu banyak siswanya ya, orangnya. Nah, kita tentukan juga gambarnya sebagai keterangan yang menjelaskan
diagramnya gitu ya. Ada keterangan untuk satu orang mewakili satu gambar orang mewakili dua siswa. Tadi yang bekerja sebagai PNS berapa orang? 8, betul. Maka diagram gambar orangnya ada 4. Pegawai swasta ya ada 12 orang. 12 siswa, maka digambar 6 gambar orang. Wirausaha ada 10 siswa yang orang tuanya bekerja sebagai wirausaha, digambarkan menjadi 6 gambar orang. Maaf, 5 gambar orang. Dari diagram gambar ini maka kita dapat mendapatkan informasi ya. Nah, di sini informasi yang kita dapat dari diagram gambarnya adalah orang tua siswa yang bekerja sebagai PNS ada ya 4 dikali 2 8 orang. Pegawai swasta 6 dikali 2 12 orang. Dan wirausaha ada 5 dikali 2 10 orang. Dan paling banyak orang tua siswa bekerja sebagai pegawai swasta. Sampai sini siapa yang masih bingung? Gangguan sistem pencernaan tadi ada yang mau bertanya? Nabila mau bertanya? Oh tidak, benar. Ada yang mau bertanya mungkin, sakit ini gitu, apakah termasuk gangguan pencernaan? Tidak? Pernah mengalami gangguan pencernaan mungkin? Sebelumnya ini apa Nabila? Kalau Nabila apa? Oh, pernah diare. Ada lagi? Nah, nanti ibu akan minta kalian gitu ya membuat diagram gambar dari gangguan sistem pencernaan yang pernah kalian alami. Ya. Sistem gangguan pencernaan yang pernah kalian alami ya. LKPD-nya nanti seperti ini. Nah, ini ditulis jenis gangguannya apa, gitu ya. Terus kamu gambar. Misalkan dia ternyata yang kena diare 5 orang. Nanti kamu tentukan dulu gambarnya mau digambar orang atau dia gambar lainnya. Misalkan digambar orang, maka digambar 5 gambar orang. Seperti itu ya. Ini untuk membuat diagram gambar. Selain itu ibu juga akan minta kalian membuat peta pikiran tentang gangguan pencernaan ya. Peta pikiran gangguan pencernaan. Nah, peta pikirannya gangguan pencernaannya dari mana? Dari bacaan yang akan ibu bagikan. Di sini ada bacaannya. Nanti kamu baca, habis itu tulis gangguan pencernaan yang ada dalam bacaan tadi apa saja ya. Ditulis gangguannya apa, lalu penyebabnya ya, penyebab gangguan itu apa, boleh ditulis gitu ya di sini. Paham? Oke. Nah, sekarang ibu akan bagikan LKPD-nya. Oke. Ini dikerjakan secara kelompok ya. Bekerja sama dengan temannya. Di bacaannya untuk datanya sudah ada di sini ya. Di sini tinggal gambar orangnya. Mana tadi? Ini untuk diagram gambarnya. Nah, ini untuk buat peta pikirannya. Nah, ini bacaannya. Teks bacaannya, teksnya dibaca dulu. Ya. Teksnya dibaca dulu. Teks bacaannya dibaca dulu. Setelah dibaca, nanti tuliskan gangguan pencernaan apa saja yang ada dalam teks tersebut. Ya, terus penyebabnya apa, gitu ya. Ditulis di LKPD. Nah, ini untuk teks bacaannya dibaca dulu. Nah, setelah dibaca baru ditulis. Oke. Bekerja sama dengan temannya, ya. Jangan lupa ditulis anggota kelompoknya, ya. Nama-nama anggota kelompoknya. Oke, silakan dikerjakan. Nah, jika tidak ada yang paham boleh bertanya. Oke, datanya ada di baliknya. Ya, diare. Dan penyakit diare. Kata Nabila ada sakit hati gak? Penyakitnya,
Sakit hati. Enggak. Siapa sakit hati? Nabila diputusin Iyu. Apaan dia? Hatinya. Oke, silakan ditulis dulu nama-nama anggota kelompoknya ya. Nama-nama anggota kelompoknya untuk data ininya dibaliknya. Oke. Terus dulu nama kelompoknya. Orangnya 5. Hah? Iya boleh. Oh berarti satu gambar mewakili satu orang berarti ya? Boleh. Boleh dikasih keterangannya nanti di bawah sini ya. Nah, saya gambar satu orang sama dengan satu gambar mewakili satu orang. Iya makanya. Berarti satu orang aja ya. Berarti situ. Oke. Boleh gambarnya pakai orangnya pakai spidol boleh. Ya, agak besar gitu jadi biar kelihatan. Ya, siapa mengerjakan ini? Lil. Hah? Yang nulis sini apa Pin? Ditulis yuk. Yang di tengah-tengahnya. Yang di sini. Nah, sayang. Oh. Ya, datanya ada di baliknya. Jadi ini tinggal gambar. Ditulis nama jenis penyakitnya apa, terus gambar orangnya. Sifat Iya. orangnya gimana, Bu? Orangnya kayak tadi aja. Yang ini. Nah, orangnya seperti ini boleh. Ya, gambar orangnya seperti itu boleh. Pakai spidol warna-warni boleh? Boleh. Ini berarti tengahnya oleh gangguan pencernaan. Ini jenis penyakitnya apa saja? Ya, datanya yang itu. Kamu tambahin ini juga boleh. Selain penyakit itu boleh. Gini. Ya. Gangguan pencernaan. Itu atau judul atasnya gangguan pencernaan. Boleh agak besar. Pakai spidol nulisnya juga boleh. Di warna-warni juga boleh. Ya. Jadi lebih menarik. Oke. Apa ini? Lu jangan tengah-tengah orang saya. Ya, dibaca dong. Baru dibacanya, dari bacaannya. Nah, dibaca dulu bacaannya. Penyakit apa yang kamu temukan? Gangguan pencernaan apa yang kamu temukan di sini? Ya. Nah, terus ditulis di situ di apa namanya? LKPD-nya. Kamu buat peta pikiran tadi, ya. Diare. Nah, ada diare di situ? Oke, nah. Sambil saya baca, temannya bacain kasih tahu ke teman satunya. Digambar. Ya. Nah. Digambar. Iya. Mau tambahin boleh? Gambarnya terserah. Mau gambar orang seperti yang di papan tulis itu boleh. Mana tadi pulpen Ibu ya? Yuk. Barengan sama temannya. Kita bisa-bisa dia bertiga kita berdua. Oh gitu, boleh. Jadi kerja sama dengan temannya. Oke. Ada yang bingung?
Kasih dudul di atasnya sini. Gangguan pencernaan. Nggak pakai spidol boleh. Tinggal gini doang mikir gambarnya tuh. Iya, nah, boleh kasih kaki, nah, atau enggak ini gambar sih, ini AT aja nggak apa-apa. Itu salah. Belajar kalian. Oke, waktunya 10 menit ya. 10. Dibaca, di situ di keterangan dibacaannya. Oke, apa penyebabnya? Oh, yang ini jadi keterangannya jelasin. Berdasarkan gambar di atas, nah diagram di atas apa tuh? Nanti 5. Ada berapa orang yang terkena diare? Di atas ada 5 anak terkena pernah mengalami penyakit diare, boleh. Dibaca penjelasannya di situ ada. Ya. Ada muntaber nggak di situ? Iya. Iya. Betul memang. Jadi kalau jadi termasuk gangguan sistem pencernaan gitu ya. Muntaber. Jadi buang-buang air dengan muntah-muntah. Ya. Kalau diare biasanya hanya buang-buang air. Kalau muntaber itu sama ada muntahnya. Jadi semua keluar gitu. Biasanya selain enggak, ya gantian biasanya, suka bergantian. Ya, yang dialaminya bukan hanya buang-buang air tapi juga muntah. Nah, itu zamannya muntaber, ya. Nah, itu harus konsumsi cairan yang banyak agar tidak dehidrasi. Ada nggak di situ? Dibacanya ada? Ada. Iya, berarti muntaber. Nah, Ada yang dia penyebabnya apa gitu? tikus fungsi. Tipes. Ya. Tikus apa tifus? Ya, kalau orang awam bilangnya tipes, sakit tipes gitu. Tikus tifus. Tadi katanya muntaber. Ngomong muntaber. Ya udah tulis muntaber dia. Nah, sekarang kasih penjelasannya. Penyebabnya apa? Penyebab dari muntaber apa? Hari diare. Penyebabnya apa di situ tadi? Boceng, soal serut. Mana? Di bawah. Sudah? Siapa saja yang berlebihan? Oke, itu. Tadi apa? Dari diare apa? Di situ dari bacaannya? Apa tadi? Konsumsi? Konsumsi. Aduh, bilangnya dari Apa tadi? diare juga disebabkan Konsumsi makanan yang terlalu pedas atau asam. Makanan, konsumsi. Ayo. Ya, nah Nabila gantian nulis. Nah, konsumsi. Oke. Mau ditambahin penyakit lain? Intinya boleh. Mau ditambahin boleh. Misalkan itu tadi apa? Muntaber. Ada yang pernah mengalami muntaber 2 orang. muntaber apaan? Apa itu? Konsumsi. Tadi apa jawabannya? Konsumsi. Iya betul, konsumsi. Ini kan tadi bacanya nih. Konsumsi makanan Yang terlalu Nah, konsumsi makanan yang terlalu yang banyak sekali yang terlalu pedas
Yuk. Ini baca ini. Kamu bantuin dia baca, kan dia gambar, ngebacain penyebabnya apa, ini apa, ntar Rafa yang nulis. Ini apa? Obesitas. Penyebabnya apa? Penyebabnya sini penyebabnya. Penyebab obesitas itu apa? Penyebab obesitas. Tadi. Berat badan berlebih. Iya, itu penjelasan dari obesitas kan? Apa yang menyebabkan orang obesitas? Makan terlalu banyak. Nah, gitu. Nah, Rafa yang nulis, kamu yang bacain. Apa ininya ya? Memang kebukan Pak. Nah, pakai pulpen nggak kelihatan. Kalau pensil buram, kurang jelas ya tulisannya. Oke? Ya. Nah, ini diagramnya sudah. Jumlah seluruhnya berapa? Jumlah seluruhnya? Jumlah bawahnya 4 boleh. Jumlah seluruhnya ada berapa itu? Ya, misalkan obesitas. Penyebabnya apa dari obesitas misalkan? Menyebabkan berat. Di sini. Ini boleh makan makanan berlemak dan manis. Boleh itu di atasnya ya. Apa? Ini sakit apa? Penjelas sembelit. Muntaber apa sembelit? Oh, muntaber katanya. Di situ ada diare, muntaber. Mana tadi muntaber? Ini mana ini diare. Ya berarti ke diare aja. Ya. Berarti ini bukan muntaber, diare. Penjelasannya di sini diare yang. Diare sudah. Sembelit. Ini bawa apa? Masalah pada organ pencernaan. Makanan pun menyebabkan gangguan sistem pencernaan manusia seperti kurang ini sembelit ya kan? Menyebabkan sembelit sudah. Terus dulu dari sembelit berarti apa ini? Apa penyebabnya? Apa yang menyebabkan? Ya, penyebabnya kurang konsumsi Kurang konsumsi makanan berserat. Terus kurang minum air. betul. Kurang konsumsi makanan berserat. Terus kurang konsumsi. Nih yang kedua sini boleh. Oh gitu, ada lagi. Konsumsi makanan berserat seperti di sini, airnya di sini aja. Berserat seperti buah dan sayur. Ya. Oke. Seperti buah dan sayur. Kalau kuning kurang kelihatan itu ya. Tapi ya apa-apa. Terus kurang konsumsi air. Oh iya, kurang Minum air putih. Berarti di atasnya ini tadi apa? Muntaber. Bakteri butuhkan lingkungan tempat kotor menjadi berkembangnya bakteri kuman. Itu penyebabnya. Tadi yang di atasnya ada obesitas ya? Badi obesitas berarti di sini. Apa di situ obesitasnya? Dibacaannya? Obesitas lebih. Apa itu penyebabnya? Makanan berlemak dan manis. Tuh. Apa? Suaranya kencang biar temannya dengar. Biar temannya dengar apa? Tadi konsumsi makanan ini. Nah, apa itu? Konsumsi makanan berlemak dan manis.
berlebih, berlebih lemak, dan manis. manis, Ya, sudah selesai? Oke, sudah selesai. Kenapa? Itu kasih keterangannya, penjelasannya. Berarti berdasarkan dengan diagram di atas, didapat apa? Berapa orang yang terkena diare? Nah, tulis. Apa? 5 orang atau 5 anak pernah terkena diare. Nah, gitu. Dikasih penjelasannya. Siapa yang sudah selesai? Kelompoknya sudah selesai? Mau maju ke depan? Boleh yang sebelah sini ke diagram gambarnya dijelasin ke depan. Yuk. Coba Latifah. Dan di penjelasannya ditulis. Penjelasannya. Tulis. Berapa orang terkena? Ya, dari gambar di atas dapat informasi apa? Berdasarkan diagram di atas, berapa orang terkena diare? 5. Ya. Oke, berarti ini maju. Siapa yang maju ini menjelaskan? Yuk, gantian. Tadi sudah kelompok sana, berarti sebelah sini menjelaskan. Berarti 5 anak pernah terkena diare, gitu ya. Yuk, maju. Ya, sini ya berdua boleh. Kalau nggak berani sendiri berdua boleh. Maju ke depan. Silakan dibacakan. Pakai speaker. Nabila sendiri. Di sama Hillary. Yuk, boleh. Akan kerja kelompok ya. Ya. Oke, pakai mic-nya biar kedengaran temannya. Ya. Iya. Peta pikiran gangguan pencernaan. Gangguan pencernaan, penyakitnya diare. Penyebabnya karena konsumsi makanan terlalu pedas atau asam serta makan makanan siap saji yang berlebih. Terus? Sakit berikutnya sembelit. Kurang konsumsi makanan berserat seperti buah dan sayur, serta kurang minum air putih. Ya, betul. Lanjut. Berikutnya obesitas. Konsumsi makanan berlemak dan manis berlebih dalam jangka waktu kurang lama dapat menyebabkan berat badan berlebih atau obesitas. Oke, betul. Ada yang mau bertanya? Mungkin kelompok lain mau bertanya sama yang di depan? Mungkin kurang jelas mempresentasikannya. Ada yang mau bertanya? Boleh bertanya. Iis. Tanya. Boleh tanya. Mungkin tadi kurang jelas penyakitnya apa aja ya, gitu. Oke, ada bertanya? Ada yang bertanya lagi? Oke, terima kasih. Tidak ada yang bertanya. Tepuk tangan untuk teman-temannya. Oke. Ya, ada yang kelompok sini yang mau maju? Yang diagram, menjelaskan diagram gambarnya? Latifah? Alpida dengan ini. April berarti ya, menjelaskan diagram gambarnya. Boleh maju ke depan yuk. Ya. Tidak boleh seperti itu. Ayo. Boleh. Nah, sekarang menjelaskan diagram gambarnya kelompok 2 ini ya. Kelompok 2 menjelaskan diagram gambar yang dia buat. Dari kelompok 2, ini pakai mic-nya. Kelompok 2 menjelaskan diagram gambar. Ya, ini gambar diagram gambarnya ya, pakai warna-warni. Orangnya ada di warna-warni. Gangguan organ pencernaan diare ada 5 orang. Ya, yang terkena diare pernah ada 5 orang. Terus? Mak 4 orang. Untuk sakit mah ada 4 orang.
Sembelih 3 orang. Sembelih 3 orang. Taber 7 orang. Taber 7 orang. Yang terkena Dan tifus? 10 orang. Tifus, pernah terkena tifus 10 orang. Ada yang mau bertanya? Dari diagram gambar yang dibuat temannya? Tidak? Ibu yang tanya, berapa jumlah seluruhnya? Itu. Ayo, belum dijumlah? Nah, keterangannya masih kurang 1 berarti ya. Jumlah seluruh 29 orang. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Ada yang mau bertanya tentang materi pelajaran hari ini? Ya, tidak ada yang bertanya. Mulai yang belum jelas? Ada yang mau presentasi lagi? Satu lagi? Tidak? Maju. Kenapa senyum-senyum? Oke. Nah, kalau tidak benar nih, tidak ada yang mau bertanya tentang gangguan sistem pencernaan atau diagram gambar, Ibu boleh bertanya nih sebelum kita melakukan evaluasi. Ada yang mau bertanya? Bisa membuat diagram gambarnya ya? Sudah bisa. Jadi ada datanya, lalu ditentukan yang mewakili gambar itu ya. Habis itu baru dibuat gambarnya. Oke, selanjutnya jika tidak ada yang bertanya lagi, sudah paham, boleh dikumpulkan itu. Nanti Ibu akan bagikan lembar evaluasi ya. Mengevaluasi seberapa paham kalian dengan pelajaran hari ini. Ya. Ada baliknya ya. Oke, jangan lupa tulis nama. Masalahnya. Ya. Oke, tulis namanya. Waktunya 5 menit cukup ya? Jangan lupa tulis namanya ya. Dikerjakan masing-masing. Dibaca yang teliti. Karena soalnya teks panjang, jadi harus baca yang teliti. Ya. Di baliknya masih ada soalnya ya. Di lembaran selanjutnya di baliknya ada soalnya. Kenapa ditutup? Ayo baca, yang teliti. Ini tulis Ya, iya. apa ini? Boleh ABC-nya boleh.
Boleh penjelasannya, boleh ABC-nya itu ya. Untuk matematikanya dihitung yang teliti, jangan kelewat ya. Dilihat itu gambarnya mewakili berapa orang. Sudah selesai? Oke, 2 menit lagi. Berapa? Nah, ya, satu gambarnya mewakili 5 orang. Berarti satu gambar ini 5 orang. Sudah? Berapa menit? Oke, kalau sudah selesai kita kumpulkan. Menyanyi. Satu gambar mewakili 5 orang loh. Ya. Yo iya. Nah, dibaca keterangan di situ ya. Ada keterangan gambarnya. Satu gambar orangnya mewakili. Baca surah keterangannya. Sudah selesai, Nabila? Boleh? Oke, sudah selesai, boleh dikumpulkan. Ya, sudah kumpulkan. Ya, sudah selesai. Oke, sudah selesai. Sudah selesai. Oke. Boleh dikumpulkan ya. Oke, sudah selesai nih ya. Oke, Rafa juga sudah selesai. Ini masih? Oke. Belum? Ya. Masih hitung. Oh, masih dihitung. Ya. Oke, sudah selesai ya.
Oke nih, oh sudah disiap. Terima kasih sudah mengerjakan semuanya. Nanti bukan nilai dan ibu kembalikan. Oke, udah diisi semua nih ya. Sudah diisi semuanya. Ada yang sulit? Ada sulit? Saya evaluasinya? Kenapa tidak? Kenapa tidak? Karena sudah dijelaskan tadi ya, masih ingat penjelasannya. Jadi saat mengerjakan sudah paham dan bisa mengerjakan dengan baik. Berarti kalian sudah memahami pelajaran hari ini dengan baik. Oke, kita belajar apa saja tadi ya? Masih ingat? Oke, pengolahan data dalam bentuk menyajikan dalam bentuk diagram gambar tadi ya. Menyajikan data dalam bentuk diagram gambar. Apa lagi? Iya, gangguan penyebab gangguan pencernaan dan macam-macam gangguan pencernaan. Nah, sekarang kalian sudah tahu nih gangguan pencernaan itu apa, penyebabnya apa. Nah, jadi setelah belajar hari ini kalian akan tahu bagaimana menjaga organ pencernaan agar selalu sehat gitu ya. Jadi tidak sakit lagi. Makan makanan yang bagaimana? Makan makanan yang sehat, yang betul, banyak mengandung serat, konsumsi air putih yang cukup, betul. Oke, merasa senang belajar hari ini? Nah, alhamdulillah. Sudah paham pelajaran hari ini? Nah, kalau sudah, karena waktunya juga sudah habis, nah kita akan tutup pelajaran hari ini dengan berdoa. Nah, jangan lupa ya, nanti di rumah bukunya dibaca lagi. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang diagram. Tadi diagram batang sudah, diagram garis sudah, maka kita akan belajar diagram lingkaran. Dan mencari hidup sehat, untuk materi hidup sehat. Oke, siapa yang menyiapkan baca doa hari ini? Tadi Lala ya. Oke, Lala tutup dengan doa. Bersiap. Tunggu, temannya belum siap. Nih, masih ada yang belum siap. Oke, yuk. Disiapkan? Belum Bu, masih dirapikan. Ya, dirapikan mejanya. Dirapikan mejanya, jangan ada yang ditinggal bukunya ya. Jangan ada yang tertinggal bukunya. Disimpan. Oke, ya, disiapkan. Sudah foto ini Firgiawan. Ya, bersih ya. Ya, siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah datang belajar hari ini. Ya, silakan dirapikan ya.